kita. Sebentar kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita di pagi hari ini. Siapkan setiap hati kita, roh kita, jiwa kita, untuk kita datang menyembah Tuhan di pagi hari ini. Kami mau terus bersyukur kepada Kau Tuhan Yesus, karena Kau yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Yesus, terpuji namamu, terbesar karyamu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur karena kasih-Mu Tuhan.
memuji dan menyembah Kau secara leluasa di tempat ini. Terima kasih Bapa, dan kami memulai ibadah ini Tuhan Yesus. Dan kami serahkan semuanya, awal, pertengahan, di akhir, baik dalam nama yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Keras, shalom. Yang di belakang belum shalom. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kita puji Tuhan. Haleluya. Yuk. Kau yang sanggup memelihara setiap kehidupan kami Tuhan. Sama-sama katakan
Saudara duduk, terus kanan kita saudara katakan Allah kita tidak pernah berubah. Haleluya. Silakan duduk sekalian, puji nama Tuhan. Baik, hambanya sudah di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita mendengar firman Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan Yesus. Karena kami tahu ya Bapa, yang terutama dalam kehidupan kami adalah Engkau ya Yesus, dan selamanya tentang Engkau ya Bapa. Haleluya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalammu. Sekali lagi. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalammu. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang mencurahkan, Kau
hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Umat-Mu ada di hadirat Tuhan, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan sudah urapi hamba-Mu dalam memandu kami dalam pujian penyembahan yang berkenan kepada-Mu. Sekarang juga Tuhan urapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu. Kami mau katakan secara jujur bahwa memang kami perlu kebenaran firman Tuhan. Karena dalam firman-Mu itu ada kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Bapa Surgawi, Kami membawa seluruh persoalan, masalah dalam setiap kehidupan kami. Sakitkah itu, Tuhan sembuhkan. Lemahkah itu, Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Putus asakah kami dalam menghadapi hari-hari hidup kami, Tuhan berikan pengharapan yang baru kepada kami. Bahkan kalaupun kami terikat oleh dosa dan kenajisan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami putuskan segala belenggu-belenggu dosa tersebut, agar hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terpuji nama Tuhan. Kami buka hati kami untuk Engkau berbicara pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yang adalah kekasih jiwa kami, kami berdoa dan kami bersyukur. Yang diberkati Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Tepuk tangan kepada Tuhan. Silakan duduk sekalian. Shalom. Mari kita langsung buka Alkitab kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55, Bapak Ibu. Yesaya 55 ayat 1 mulai. Ada cukup panjang ayat ini, saudara-saudara sekalian. Kita lihat waktunya. Kalau memang cukup, saya sampaikan semuanya. Tapi kalau memang tidak cukup, 2 atau 3 poin, saudara terima itu dengan baik, sehingga saudara semakin hari semakin diberkati Tuhan. Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, Bapak Ibu. Mari kita baca secara berganti-gantian. Saya ayat yang pertama, dan saudara sekalian ayat yang kedua. Begitupun kita akan bergantian sampai dengan ayat yang ke-13. Kita bersama-sama dengan perikop yang dikasih, yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Saudara, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang tidak roti, dan upah untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan makan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya
Saya dulu ya Bu. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ya. Berapa tuh? Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan kota-kota dibangun, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sama-sama yuk. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mempraktekkan, melakukannya dalam setiap kehidupan kita semua orang percaya. Saudara, saya mau beritahukan dulu bahwa kitab Yesaya ini dibagi menjadi 3 bagian besar, saudara-saudara. Bagian pertama disebut dengan Proto Yesaya. Kalau saudara membaca dari ayat yang pertama sampai dengan pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-39, itu pertama, pembagian yang pertama, yaitu Proto Yesaya, ditujukan kepada orang-orang Yehuda sebelum pembuangan ke Babel, saudara-saudara sekalian. Nah, bagian yang kedua disebut Deutro. Kalau pertama Proto, yang kedua Deutro Yesaya, orang-orang yang ada di dalam pembuangan di Babel, saudara-saudara sekalian. Itu yang kedua. Sementara yang ketiga dikatakan Trito Yesaya, ayat pasal yang ke-55 dan pasal yang ke-56. Nanti pasal yang ke-55 kita akan bagi menjadi bagian besar, kurang lebih 6 atau 7. Nah, kita akan lihat waktu, saudara-saudara sekalian. Saya lihat di waktu di jadwal pelayanan saya, di tempat ini dikasih 2 kali, saudara-saudara sekalian. Bulan Januari dan ada bulan April, saudara-saudara sekalian. Tidak seperti teman saya ini, saudara-saudara sekalian. Saya punya teman ini, saudara-saudara sekalian, tadi WL itu kita ketemu di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Luar biasa, memang WL yang diurapi Tuhan, saudara-saudara sekalian. Saya minder, saudara-saudara, ketemu dia. Urapannya terlalu besar, saudara-saudara sekalian. Tapi itulah, teman saya ini memang dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tadi kita sudah membaca ada 3 bagian penting. Makanya khotbah saya hari ini berbicara mengenai carilah Tuhan, maka kamu pasti akan berhasil. Ya, setuju, katakan amin. Kalau engkau mencari Tuhan, kamu akan alami apa yang namanya keajaiban-keajaiban Tuhan. Seperti tema yang gembala saudara sampaikan di tahun 2024, yaitu Tuhan keajaiban dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Bapak Ibu, ada pepatah yang berkata begini, berakit-rakit ke hulu, berakit-rakit ke hulu,
berenang-renang ke tepian. Terus, sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. jadi untuk mencapai keberhasilan, kesuksesan, tidak mungkin engkau langsung secara spesial engkau berhasil. Engkau harus sakit-sakit dulu, engkau harus bekerja keras dulu, baru engkau mengalami apa namanya keberhasilan. Terkecuali kalau memang saudara lahir dalam sebuah keluarga yang memang konglomerat, kaya, tidak usah perlu bekerja, meneruskan saja pekerjaan orang tuamu di sebuah perusahaan besar, mungkin itu beda. Tapi kalau saudara lahir di sebuah keluarga sederhana, saya mau beritahukan kepada saudara, berusaha dengan sekuat tenaga dan libatkan Tuhan di situ, bekerja keras dengan sekuat tenaga dan libatkan Tuhan di situ, maka kamu pasti akan berhasil. Amin, saudara. Jangan mengandalkan kepintaranmu, jangan mengandalkan kekuatanmu. Alkitab bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab itu, saudara harus andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Tidak boleh berkata saya berhasil oleh karena saya berhasil oleh karena saya sarjana, saya berhasil oleh karena saya S2, saya berhasil oleh karena saya doktor. Memang betul. Tapi kalau kita sebagai orang percaya, keberhasilan itu karena kita libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita akan bahas satu persatu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya minta teman saya, Bapak Pendeta Dedi Winokan, membacakan ayat ini kepada kita. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Ada beberapa hal yang disampaikan Yesaya melalui bagian firman Tuhan ini. Oke, pakai mic. Ya. Yesaya 55 ayat yang pertama. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Ya. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang, Iya. pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Iya, yang kedua Pak Dedi. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, Iya. dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Iya. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Luar biasa. Ini ajakan Allah kepada setiap kita. Ini ajakan Allah kepada umatnya. Dan kita semua ini adalah umat-umat pilihan Tuhan, umat-umat ketebusan Allah. Allah yang berinisiatif memanggil umatnya, dan Dia yang memanggil saudara dan saya. Amin, saudara. Ada kata ayo di situ. Ini berarti ajakan untuk datang kepadanya. Ayo. Ini adalah undangan untuk semua yang haus dan lapar. Ayo, mintalah, maka kamu akan diberikan sesuatu yang baik kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu itu akan dibukakan bagimu. Kurang apa, saudara-saudara sekalian? Dia berkata minta, ayo. Sesuatu yang perlu ditanggapi dengan respon yang positif, bahwa memang kita akan mendapatkan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Amin, saudara. Minta saja. Saya kadang-kadang mengerti dan memahami, kalau memang masih Kristen anak-anak, memang kita harus minta sesuatu dari Tuhan. Tapi kalau sudah dewasa, saya percaya tidak perlu minta pun Tuhan tahu. Tuhan pasti mengerti akan kebutuhan hidup saudara-saudara sekalian. Saya punya anak itu satu. Anak saya sedang WL di sebuah gereja
gereja GBI juga di daerah Kemayoran Sunter situ, saudara sekalian. Makanya tadi saya sengaja WA anak saya dan berkata gini, Om Deddy ada di sini. Dia tinggalkan pelayanan di sana, dia taruh kasih datang ke sini. Bosmu ada di sini. Anak saya baru jawab, di mana itu Pak? Di Sign Glory di Cempaka Mas, saudara sekalian. Memang dia kemana-mana, saudara-saudara sekalian. Luar biasa. Dulu kami satu pelayanan di gereja besar Jakarta, saudara-saudara sekalian. Ya rekan saya, kami sama-sama WL, saudara-saudara sekalian. Kami sama-sama memuji Tuhan di beberapa gereja-gereja yang besar di Jakarta ini, saudara-saudara sekalian. Dan saya sudah lihat memang Tuhan merapi hamba Tuhan ini dengan sangat luar biasa. Pujian-pujiannya sangat memberkati akan umatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada kata ayo di situ. Berarti ajakan untuk mengundang saudara untuk datang kepada Tuhan. Mari, kalau Tuhan berkata ayo beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Ayo tinggalkan kesibukan di hari Minggu, datang beribadah dulu, baru Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu atas setiap kehidupanmu. Amin, saudara. Manusia butuh makan dan minum, saya tahu itu. Manusia butuh apa yang namanya makan, minum, dan pakai. Tapi kalau engkau andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu, maka semuanya pasti akan tercukupi dalam setiap kehidupan saudara. Kurang baik apa? Dia berkata, ayo minta, ayo datang, ayo cari, aku akan memberikan solusi kepadamu. Itu janji firman Allah dalam setiap kehidupanmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya tidak hanya kita merasakan kelaparan, kehausan yang dalam akan Tuhan, tapi kita juga harus nikmati akan hadirat Tuhan. Makanya kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau mendengarkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Harus begitu. Cuma ibadah kita cuma 2 jam kok, saudara. 1,5 jam sampai 2 jam. Masa tidak konsentrasi sih untuk memuji Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di gereja yang Tuhan percayakan kepada saya, aduh, Pendeta Deddy sudah pernah berkhotbah di gereja kami. Saya mengembalakan di sebuah gereja kecil di daerah Bogor. Dari sini saya harus khotbah di sana. Saudara-saudara sekalian, itu jemaatnya tidak terlalu banyak seperti saudara, juga 40 orang. Bapak Ibu, tapi saya senang di sana. Meskipun masih juga bandel-bandel juga. Saudara-saudara sekalian, mentang-mentang sekarang zamannya iPhone suci, jadi mereka sudah tidak bawa lagi Alkitab. Benar, banyak sekali kalau saudara lihat, sudah jarang memakai Alkitab. Jarang, semuanya pakai iPhone. iPhone masuk gereja. Nanti kalau saudara ke diskotik, iPhone juga masuk diskotik. Handphone, saudara buka seperti itu, tapi saya rasanya kok ya, orang kalau bawa handphone gitu ya, saudara bisa bohongin saya bisa, tapi saudara nggak bisa bohongin Tuhan. Saudara 2 jam itu bisa konsentrasi nggak untuk beribadah kepada Tuhan? Saudara pegang handphone itu benar-benar nggak saudara buka Alkitab? Apa mau lihat Facebook sedikit? Atau lihat IG sebentar? Nah boleh ya saudara. Makanya kadang-kadang WL berkata HP di silent. Nah boleh dulu kita konsentrasi cuma 2 jam, dan Tuhan pasti menghargai itu. Tapi ini Bapak Pendeta bisnis besar ini. Lebih besar apa daripada Tuhan itu bisnis? Lebih besar apa daripada Tuhan itu bisnis? Nanti bisnis nggak lari kemana-mana kok, berkat nggak lari kemana-mana kok. Amin saudara.
2 jam dulu saudara silent itu handphone. Bila perlu nanti, nggak usah perlu lihat-lihat handphone. Lihat setiap Alkitab. Kalau saudara mau pakai Alkitab dan komitmen untuk itu, ya nggak apa-apa. Kita lihat. Nanti Allah akan membuktikan kuasa dan berkatnya atas setiap kehidupan saudara. Nih, tahun 2020 adalah tahun keajaiban Tuhan. Alami itu dalam setiap kehidupan saudara. 2023 kita masih COVID. Sekarang juga masih ada sedikit-sedikit. Tapi lihat bagaimana Allah menyertai setiap kehidupan saudara dengan sangat luar biasa, bukan? Amin, saudara? Karena Dia bertanggung jawab pasti atas hidup saudara, loh. 2023, 2022, 2021, 3 tahun kita mengalami COVID yang sangat luar biasa. Aduh, banyak keran-keran pelayanan ditutup, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita bisa hadir sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Mungkin saudara di antara saudara 3 tahun tidak pernah mengalami apa namanya COVID dan lain-lain. Kalau ada yang mengalami COVID pun sudah dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan, dan saudara bisa menikmati itu berkat, itu anugerah yang sangat luar biasa atas hidup saudara. Aduh, saya punya teman-teman banyak pendeta mati. Banyak, benar teman-teman dekat, teman-teman banyak meninggal oleh karena COVID. Terus saudara berkata kepada mereka, karena pendeta itu terkutuk. Enggak, Tuhan rencananya begitu. Tuhan tidak rencanakan itu atas diri saya. Mereka dipanggil Tuhan usia muda, 50 tahun sudah dipanggil Tuhan. Tidak apa-apa, itu kehendaknya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bapak saya kemarin baru meninggal, umur 80 tahun. Mertua saya 1 bulan yang lalu meninggal, usianya 76-77 tahun. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang tahu. Hidup ini tidak ada seorang pun yang tahu. Bapak Ibu saudara, pekerja saya pendeta 3 bulan yang lalu juga meninggal, jantung, baru umur 52 tahun. Tidak ada seorang pun yang tahu. Maka hidup ini harus jaga dengan hati-hati. Makan-makan juga harus hati-hati. Jangan seenaknya. Makan hari ini babi, hari ini sate babi, besok puyung hai babi. Aduh, semuanya babi, sate babi, babi rica, babi kecap, babi hong, babi lu. Canda ya. Jemaat ini jemaat yang sembuh diberkati Tuhan. Amin, saudara. Kalau Tuhan berkata ayo, itu berarti ajakan. Ajakan untuk meminta sesuatu dari Tuhan. Tadi ayat yang pertama berkata gini, hai orang yang haus, marilah, datanglah, minumlah, aku sediakan air kepadamu. Bahkan ayat 2 berkata, kamu tidak punya uang, minta. Kurang apa kita? Kurang apa kita? Allah sangat peduli dengan setiap kehidupan saudara, kehidupan saya, kehidupan kita semua. Makanya ada lagu lama yang berkata, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Kamu tidak bergumul sendiri, Allah mengerti setiap kehidupan saudara. Ini kita jadi WL lagu gini hebat. Sekarang lagunya sudah baru-baru semua. Makanya tadi saya bisikin lagu baru itu. Kurang paham kalau lagu baru. Apalagi ada Inggris-Inggrisnya. Aduh. Dia memang benar-benar levelnya naiknya jauh banget gitu. Saya bilang kalau kayak gitu kasih buat anak saya gitu. Ya, mereka satu roh zaman sekarang ini sudah sekalian luar biasa. Allah sangat peduli dengan setiap kehidupan kita. Mengerti banget dengan setiap kehidupan kita. Dia tahu apa yang ada pada saudara. Saya sudah pernah kasih ilustrasi dengan ada lagu lama yang berkata begini, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Dia hebat kan? Bahasanya Tuhan mengerti loh. Tetesan air matanya Tuhan tahu. Ibu-ibu menangis, Tuhan sudah tahu.
menangis banyak utang nih. Dia akan bereskan. Pasti aku akan bereskan. Nangisnya Tuhan tahu. Aduh. Pasti Tuhan mengerti apa yang jadi persoalan saudara. Amin. Anak-anak muda di sini, kalau kamu menangisnya Tuhan tahu. Nangis nggak usah keluar air mata, begitu doang. Kalau Tuhan tahu, ini pasti mau kawin ini. Pasti Tuhan begitu dekat dengan setiap kehidupan kita, saudara. Dia sangat mengerti, dia sangat peduli dengan setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, saya cuma memikirkan aja 2022 Menteri Keuangan kita berkata bahwa tahun gelap kan, Pak Presiden kita berkata bahwa tahun gelap kan, kita masih hidup aja. Menteri Ekonomi bilang ekonomi kita akan semakin parah. Ibu Sri Mulyani bilang begitu kan, 2022 di tahun bulan Oktober kalau nggak bulan September. Dia bilang pada waktu engkau masuk 2023 itu ekonomi akan goncang sedemikian rupa. Tuhan pelihara kita. Tuhan nyatakan kuasanya aja atas setiap kehidupan kita. Malah kita, waduh, hebat ya Tuhan ini. Hebat ya, dahsyat Tuhan ini. Saudara-saudara sekalian, COVID itu ya, kita pada pelayanan sama sekali loh. Nggak ada, 3 tahun, 2 tahun lebih, nyaris 3 tahun. Nggak ada, orang mau undang kita, nggak bisa. Jangankan undang ketemu satu dengan yang lainnya, takutnya minta ampun. Dulu kita batuk, orang bilang haleluya. Pas kabur kita. Jangan sampai kita terkena infeksi itu namanya. Itu kan, dulu kalau kita salaman bebas. Waduh, kalau salaman nggak boleh, langsung cuci tangan. Hebat kan, lihat Tuhan menjaga dengan sempurna. Alami ini dalam setiap kehidupan saudara. Andalkan Tuhan, pasti kamu berhasil. Ayo Bapak Ibu, dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Andalkan Dia dalam setiap kehidupanmu. Kau tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Yang kedua, Om Deddy baca ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Yesaya pasal 55, 3 sampai 5. Ayat yang ketiga, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Ya, Dengarkanlah, ya, maka dengarkan ini. kamu akan hidup. Kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Dia mengikat, ada meterai di segala meterai janji di situ. Menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Oke, terus. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. 5. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, Iya. dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu Luar biasa. oleh karena Tuhan Karena Tuhan. Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Memang dahsyat. Memang dahsyat. Ini panggilan untuk apa? Memenuhi, mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Allah dalam setiap kehidupanmu. Untuk mendengar dan memenuhi panggilan Allah. Allah memanggil umatnya untuk mendengarkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Mendengar di sini artinya memperhatikan, merenungkan, meyakini Tuhan. You yakin nggak? Pada waktu kamu berdoa, kamu yakin nggak? Pada waktu engkau berdoa, aku sembuh. You yakin nggak dengan perkataan-perkataan itu? Aku diberkati. Kamu yakin nggak dengan perkataan itu? Apa cuma omong doang? Omong doang. You yakin nggak? Tuhan taruh kata-kata firman dalam mulutmu. Kamu harus kasih tahu kepada suamimu, kamu harus kasih tahu kepada istrimu, kasih tahu kepada dirimu sendiri. Aku diberkati, ya diberkati hidup. Aku sembuh, ya sembuh hidupmu. Itu Tuhan yang berjanji dengan janjinya, mengikrarkan dengan janjinya, dan janjinya tidak pernah bohong. Janjinya ya dan amin. Ini berarti kita pasti beroleh hidup dalam anugerah dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Di gereja yang Tuhan percayakan kepada saya nyatakan
tahun 2024 menjadi tahun mujizat dan pelipat gandaan. Jadi kalau 2023 engkau diberkati dengan 100, maka 2024 engkau diberkati dengan 200. Pelipat gandaan. Kalau jemaatnya 40, maka tahun ini harus menjadi 80, bahkan mungkin lebih. Kalau saudara punya jemaat di sini 100, tahun ini harus menjadi 200. Kata itulah pelipat gandaan yang Tuhan janjikan kepada setiap kita umatnya. Dia menawarkan perjanjian yang kekal. Berdasarkan apa? Berdasarkan kasih setianya. Ada cap, ada materai, ada janji. Dan janji itu bukan janji yang bohong. Janji yang ya dan amin. Makanya dengarkan firman Tuhan terus. Saya tidak tahu di sini ada berapa kali saudara mendengarkan firman Tuhan dalam satu minggu. Ada ibadah kaum wanita, ada ibadah kaum pria, ada ibadah komsel tengah minggu, ada ibadah anak muda, ada ibadah minggu. Taruh satu minggu engkau dengarkan firman 2 kali. Satu bulan berapa kali itu? 8 kali 10, 80. Kali 2 lagi. Waduh, 96. Satu tahun engkau mendengarkan firman Tuhan 96 kali. Terus engkau tidak bertumbuh. Waduh, sayang sekali. Dengarkan firman Tuhan 1 tahun 90 kali, 100 kali nyaris. Bahkan ada yang kau dengarkan lagi firman Tuhan di YouTube, firman Tuhan di mana-mana. Pergi ke gereja sana-sana, sini-sana. Hari minggu tidak puas di hari jam 9 pagi sudah cari lagi. Jam 5 sore di mana-mana. Mungkin lebih daripada 100 kali kau dengarkan firman Tuhan 1 tahun. Apa yang kau bertumbuh? Itu persoalannya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tuhan pasti mengenal saudara-saudara sekalian karena saudara adalah dombanya. Amin saudara. Dia mendengarkan setiap seruan doamu. Kenapa? Karena saudara adalah dombanya. Sebab itu terus mendengarkan firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di sini yang melayani di sini kepada saudara mempersiapkan firman dengan sangat luar biasa kepada saudara. Saudara sampai tidak merespon itu sayang. Sayang kalau saudara tidak meresponi kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara-saudara sekalian. Bangsa-bangsa lain, orang-orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan akan kagum lihat setiap kehidupan kita. Hebatnya orang ini diberkati Tuhan. Memang itu janjinya. Diperintahkanlah setiap berkat itu kepada setiap umatnya. Dan saudara dan saya adalah umat kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Amin saudara. Tidak apa-apa itu handphone bunyi, nggak usah terganggu. Masih bunyi lagi kita lempar tuh handphone. Nggak punya bercanda bu. Amin saudara, sudah diberkati Tuhan. Saudara mau mendengarkan firman Tuhan. Siapapun yang Tuhan percayakan di mimbar ini pasti ada sesuatu yang pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Entah itu pendeta A, pendeta B, pendeta C, pasti. Kepala saudara kan dari Medan, dari Batak, ya kan? Saya bilang dari Batak ya? Iya. Nah, jangan makanan Batak terus, bosan kita. Sekali-sekali harus makanan Ambon. Jangan masakan Ambon terus, saudara makan, bosan juga. Sekali-sekali harus masakan Manado. Masih pedas-pedas begitu. Jangan juga masakan Manado terus, bosan saudara. Sekali-sekali harus Chinese food juga. Saudara-saudara sekalian, makanya gayanya pendeta Sinambela kan kadang-kadang begini modelnya kan. Datang lagi pendeta dari Manado, begini lagi modelnya. Datang lagi pendeta dari Ambon, begini lagi modelnya. Itu memang semua kita ada perbedaan-perbedaan sih. Dan saya tidak pernah iri dengan apa yang Tuhan pakai lewat hambanya Pak Dedi Winokan. Saya tidak pernah iri dengan apa yang dipakai oleh hambanya Pak Sinami. Enggak, kita punya karunia yang berbeda. Enggak usah pernah iri, dia diberkati Tuhan. Enggak. Ini, saya punya teman ini jadi saksi. Saya tidak pernah iri dengan teman-teman saya kalau waktu saat itu melebihi kapasitas saya dalam memimpin puji-pujian. Tidak pernah, tidak apa-apa itu bagianmu, nggak apa-apa. Kalau kamu belajar, kamu dipakai Tuhan dengan hebat lagi. Saya dulu kan memimpin puji-pujian. Sekarang juga masih memimpin puji-pujian, saudara-saudara sekalian. Nih, saya di sini. Pak Dedi di sana. Belakang saya misalnya. Saya di step yang ke-7. Pak Dedi di step yang ke-5. Nah, bagaimana supaya Pak Dedi tidak bisa melewati saya? Saya harus belajar. Saya harus belajar
belajar terus, harus sungguh-sungguh terus dengan Tuhan. Kalau saya sungguh-sungguh terus, saya naik step nih 8. Padahal dia bisa naik nggak? Dia bisa naik kalau dia belajar. Dan dia tidak akan pernah bisa ketemu dengan saya. Kenapa? Dia belajar, saya belajar. Saya maju, dia maju. Jadi pada waktu saya ada di step yang ke-7, dia ada di step yang ke-5, dia belajar, naik menjadi 6. Saya belajar, naik menjadi 8. Kalau saya diam di sini, sayang, saya 5, dia 6, dia dekat sekali. Dengan saya 7. Paham ya? Nah, kalau sana dia mau melewati saya, bagaimana caranya? Saya harus mandek di sini. Saya nggak usah perlu belajar. Dia belajar terus. Akhirnya dia sama dengan saya. Mandek lagi. Dia lewatin saya. Dan ini konyol. Bagaimana caranya? Saya harus belajar. Dia belajar, saya belajar. Nggak bakalan bisa ketemu. Meskipun kita dipakai Tuhan dengan berbagai macam cara, talenta, tapi tidak pernah ketemu. Kenapa? Sama-sama belajar. Nah, persoalannya di sini kalau saya tidak belajar, saya nggak sungguh-sungguh, pasti melewati saya. Amin, saudara. Makanya terus mendengarkan firman Tuhan, terus belajar dengan sungguh-sungguh. Pasti saudara akan diberkati Tuhan. Pasti, tidak mungkin tidak. Tuhan itu tidak buta, Tuhan tidak tuli. Tapi yang membuat dia buta, yang membuat dia tuli, dosa saudara. Itu nanti ada pada bagian yang ketiga. Ayo kita lewat saja. Bagian yang ketiga, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Pak Dedi. Ngambil Pak. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Iya. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Tujuh Pak. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Ini penting. Baik orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Terus. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Bertobat. Maka ia akan mengasihani dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Lihat, darahnya masih berkuasa atas setiap kehidupan kita. Darahnya masih mengampuni setiap perbuatan dosa dan kenajisan kita. Carilah Tuhan, maka kamu akan mendapatkannya. Carilah Tuhan, minta ampun, jangan berbuat salah terus. Kamu kasih tahu ya, durian dimanapun saudara simpan, pasti kecium juga. Ini apa ya? Saudara beli durian, ini lagi yang musim durian nih. Disuntuk tuh banyak durian tuh. Saudara beli satu, terus saudara simpan di lemari saudara, lemari besi. Saudara pas lewat, bawa apa ya? Bawa apa ya? Begitupun dengan dosa. Orang mau simpan hebat kayak apapun, nggak bisa. Ini udah pengalaman nih. Waduh, dulu saya juga pernah salah, saudara. Pernah berdosa dan beliau tahu. Itu 15-20 tahun yang lalu. Salah. Mau simpan kayak apapun, nggak bisa, saudara hamba Tuhan, saudara anak Tuhan. Mau simpan kayak apapun, nggak bisa. Mau hebat kayak apapun, udah berkeluarga masih coba-coba, nggak bisa, saudara. Saya nggak pernah malu untuk menyampaikan itu supaya iblis juga mengerti. 20 tahun yang lalu saya salah juga, dan kalau sudah salah bayar harganya mahal. Benar, harganya mahal sekali bayarnya. Dari mulai nol lagi. Kita mungkin sudah ada pada level yang ke-7 dan level yang ke-8, tapi karena kita keliru, salah, berdosa, najis, kotor, mundur dan mulai dengan nol lagi, bahkan juga bisa jadi minus. Aduh, dan harus mencapai titik ini, bayar harganya mahal nih. Saya mesti harus coba lagi. Saya lihat teman-teman saya yang tidak salah, sudah kapasitas sudah lain dari saya. Itu karena apa? Saya salah menakar hidup saya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, aduh, jangan fasik, jangan berdosa, jangan bergaul dengan orang dunia. Benar, sehebat apapun saudara bergaul dengan orang dunia, pasti juga masuk dalam jebakan mereka. Mungkin berkata enggak. Iya, pertama lu bisa katakan enggak. Kedua enggak. Ketiga lu nyosor di sini. Saya beritahukan ini kepada kita. Saya juga mengalami hal yang demikian. Maka cari Tuhan, dekatkan diri dengan Tuhan. Itu yang sangat luar biasa. Makanya setiap malam itu ya saudara harus punya waktu berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Minimal pagi, jam 4, jam 5, bangun berdoa. Serukan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, adik-adik muda ya,
Kalau kamu bisa berdoa pagi-pagi setengah jam aja, kamu nggak salah melangkah. Jodoh dekat, masalah pekerjaan, itu Tuhan yang atur semua. Tuhan yang atur semua, benar. Coba praktekkan. Jangan saya berkata doa pagi, ngantuk om. Siang, sibuk om. Sore capek berpulang kerja. Malam sinetron. Jadi lu gak punya waktu untuk berdoa. Pagi ada waktu lu. Jangan tidur malam-malam. Jam 10, jam 11 sudah tidur. Supaya jam 4 pagi bangun setengah 5 berdoa. Jam 5 berdoa. Setengah jam aja. Nanti lama-lama bisa 1 jam. Tapi 1 jam mau ngapa? Ya belum pernah alamin. Kalau saudara udah alami enak. Lalu gini diam aja. Itu sudah tersebut langsung dengan Tuhan. Karena nggak punya drum, nggak punya gitar di rumah, nggak usah mini combo aja, saudara putar itu setel lagu-lagu penyembahan non-stop setengah jam aja, ini aja. Aduh, itu diberkati Tuhan. Jadi begini dong. Wah, itu dahsyat. Baru gini aja udah dahsyat. Orang roboh. Itu dahsyat ya. Lalu begini dong, pul-pul duduk gitu kan. Tuhan, enak banget. Nah, persoalannya pasalnya pagi gak punya waktu, alasan capek, makanya jangan tidur malam-malam. Siang kerja om, oh iya udah ngerti paham. Sore capek om baru pulang kerja, malam sinetron om. Saya kasih tau ya, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung ya, mati aja lu. Yang gak punya kehidupan doa ngapain? Ngapain? Saudara gak punya kehidupan doa, kering. Saya jatuh oleh karena saya juga tidak punya kehidupan doa seperti itu. Orang-orang yang lihat kehidupan doa yang tidak ada, tidak mempunyai kebenaran hidup firman Tuhan dalam hidupnya, satu waktu pasti Tuhan akan mempermalukan hidupmu. Dengar ini, saya sampaikan keras kepada saudara. Jangan bergaul dengan orang fasik. Jangan ada di dalamnya. Keluar dan carilah Tuhan. Dan untuk mengalami hal-hal yang dijanjikan itu, umat Tuhan harus apa? Bertobat. Harus alami pertobatan yang sangat luar biasa. Kalau tidak, sia-sia hidup. Dan apa yang saya sampaikan ini firman. Saya nggak mau, nanti kamu enggak. Gembala saudara juga tidak ada. Waktu gembala saya, saudara ada, saya khotbah juga keras seperti ini. Kalau nggak keras, mungkin nggak mau diundang lagi kali. Jadi dia kasih puji Tuhan 1 tahun 2 kali aja udah puji Tuhan. Ada yang kadang-kadang 1 tahun sekali, kadang-kadang udah lupa. Padahal kita juga punya nama, sekarang udah punya nama banyak. Kita juga punya nama. Saya namanya Samuel ya, saudara-saudara sekalian. Jadi pas saudara ingat aja. 3 hal ini sudah lakukan saja dalam hidup saudara. Amin. Ayo, berarti saudara datang memenuhi panggilan Allah. Yang kedua, sering-sering dengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, carilah Tuhan. Nanti pada waktunya sudah tidak ada waktu lagi. Mumpung masih sehat, mumpung masih hidup, ada firman yang berkata gini. Nanti kalau sudah sore, pada mulai malam-malam sudah tidak ada lagi pintu anugerah itu. Mumpung kita masih sehat nih, benar, mumpung masih sehat nih, ayo kerjakan sesuatu buat Tuhan. Mumpung masih sehat nih, ayo. Apalagi masih muda-muda gini, ayo lakukan sesuatu untuk Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nanti kalau saudara di ICU, sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Papa saya kemarin 3 bulan, 3 minggu di ICU dan nggak bisa berbuat apa banyak, terlalu banyak udah nggak bisa. Mau kayak gitu? Main-main dengan Tuhan, tunggu waktunya yang dipermalukan. Percaya saya, satu waktu itu akan dipermalukan. Jangan berkata, iya saya tahu dosa nikmat, tapi akibatnya ini fatal bagi. Dan Allah berkata, aku tidak kompromi dengan masalah seperti itu. Sabar panjangnya, panjang sabar. Iya, Tuhan pasti ada. Pasti ada. Tuhan panjang sabar enggak? Ya. Tapi
batasnya itu pasti ada. Kapan? Pada waktu engkau terkawal oleh Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan. Cari Tuhan, maka saudara akan hidup. 4, 5, dan 6. Nanti bulan April, saudara-saudara sekalian. Itu triknya pendeta. Ya, Tuhan berkati saudara. Sampai berjumpa pada program selanjutnya. Amin. Kasih tepuk tangan untuk itu. Mari para pemusik, Pak Dedi, selamat mengucapkan. Ada lagu yang titik terendah itu gimana? Ada kan lagunya? Oh. Kita tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan, kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari katakan tak terbatas, tak terbatas kuasa, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Katakan Kau yang ku percaya, percaya di segala musim hidupku. Mari lagi gitu. Buka bumi, buka bumi, caramu, caramu mencintaiku. Kau dari cerita proses hidupku. Di titik terendahku, di titik terendahku, Kau hadir mengangkatku. Kau tahu, Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan
bersama-sama dengan kita pagi menjelang siang ini. Jamah umat-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas setiap kehidupan kami. Sudah berminggu-minggu kami doakan satu masalah tertentu, bahkan sudah berbulan-bulan, bahkan nyaris bertahun-tahun kami doakan sesuatu yang tak kunjung juga Tuhan dengar. Karena sesuatu yang keliru dan salah atas setiap kehidupan kami. Kami datang kepada-Mu dan mohon ampun. Sekiranya ada dosa-dosa tersembunyi yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami, supaya kami layak lagi untuk Engkau dengar setiap doa-doa kami. Bapa, sekali lagi hamba mohon belas kasihan Tuhan turun atas kami, sehingga genaplah apa yang dibisikkan kepada gembala setempat. Tahun ini merupakan tahun keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupku, hidup kita semua. Yang sakit pasti disembuhkan, masalah ekonomi pasti dipulihkan, yang terikat dilepaskan. Haleluya. Berkati kami semua Tuhan, berkati kami semua. Gembala setempat kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang murapi, Bapa yang jaga, Bapa yang berkati hamba Tuhan ini, keluarga, istri, anak-anak yang kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Staf pengembalaan yang ada di tempat ini juga Tuhan urapi dan berkati. WL, Pastor Dedi bersama dengan singer, pemain musik, keluarga mereka masing-masing kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Bapak pelihara dan Bapak jaga, berkati mereka semua. Dan juga jemaat yang hadir pada saat ini, kami mengaminkan apa yang firman Tuhan berkata. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami sambut pemulihan dan mujizat itu. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Bapak sekalian, semua diberkati Tuhan untuk firman siang hari ini. Mana tangan-tangan yang diberkati Tuhan? Wow, ya, beliau ini adalah salah satu teman lama saya dan salah satu mentor saya. Dari yang sayangnya beliau tahu saya dulu seperti apa, malunya seperti apa gitu, gak bisa nyanyi, gak bisa berdiri di depan seperti ini, tetapi dia salah satu orang yang bagi saya paling sebel kalau melihatnya sebetulnya. Apalagi kalau misalkan dulu, karena beliau ini adalah salah satu PL senior. Jadi kalau misalkan pas kebetulan tugas bareng sama beliau, paling sebel saya. Kenapa? Karena pasti dia saya selalu coba solo. Aduh, ini orang nggak bosan-bosan, udah tahu salah satu singernya itu kalau udah berdiri di depan itu semua kalimat hilang semuanya. Gitu. Tetapi dia salah satu orang yang selalu memotivasi saya. Lu bisa, kamu bisa, lu bisa. Sampai suatu ketika akhirnya saya mencoba untuk ikutin omongan ini, manusia satu ini. Dan akhirnya ya tanpa beliau, dia juga guru, dia bisa diajak teman. Dan kebetulan pada kami juga waktu itu sempat sama-sama di marketplace juga, ya di salah satu bank di Jakarta. Ya, beliau ini juga banker sebetulnya. Ya, tetapi beliau lebih memilih untuk ikuti apa yang Tuhan mau, gitu loh, nama Tuhan. Dan itu pun juga pas lagi ketemu di kantor, aduh ketemu dia lagi, astaga. dia lagi, aduh ampun. Hari Minggu dia, apalagi sekarang ketemu sama dia di kantor, setiap hari, aduh Tuhan, ini dia nih paling. Tapi akhirnya ya itu mungkin rencana Tuhan, lo harus ketemu dia terus gitu, karena ada satu rencana buat saya melalui
Pak Matius gitu. Saya panggil beliau itu Bung Matius gitu. Udah ya kita udah saling kenal di pelayanan cukup lama. Beliau kenal keluarga saya juga kenal keluarga dia. Dan sekarang beliau punya anak WL juga, dan kebetulan ada di salah satu gereja yang mana di situ saya koordinatornya. Tapi saya ada di tempat sini. Gitu. Tadi saya juga barusan kontak-kontakan sama dia. Nih, Alipu Papa ada di sini. Oh iya, ini. Ya udah. Ya Alipu Papa ya enggak, cuma foto-foto. Oke, tapi ya itu dia, puji nama Tuhan. Beliau sekarang udah jadi seorang gembala yang luar biasa di Bogor, dan saya sudah pernah diundang beliau di sana, dan luar biasa environment-nya, semuanya teman-teman di sana. Puji nama Tuhan, dan terus doakan pelayanan dari hambanya ini yang luar biasa. Oke, dan kita percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk, kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kembali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah menyembah nama-Mu, dan bahkan kami sudah dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Engkau taruhkan dalam hati kami yang paling dalam untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dan sebagai ucapan syukur kami ingin memberikan persembahan, karena kami tahu Engkau adalah sumber berkat kami dan kami tidak akan pernah kekurangan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan semuanya ini di dalam nama Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Persembahan bisa dijalankan. Yuk. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik. Anginnya lemas banget. Apa saya pikir hujan, no sampai lampion aja kedinginannya begini. Tadi Pak Matias juga, amin. Lemas apa pengaruh itu kali ya? Capres. Amin. Lemes. Atau nggak ada pengaruhnya Bapak Ibu di gereja, nggak ada yang begitu.
Gereja nggak boleh berpolitik. Pilihan itu terserah Bapak Ibu mau pilih 01, 02 atau 03 itu terserah Bapak Ibu. Jadi kalau hamba Tuhan WL atau pendeta amin, amin, gitu dong, jangan enggak saya 2 atau saya 3, masa disuruh pilih amin. Atau jangan sampai ada yang ngerekam, waduh pendeta ini terlalu menjurus ke 01, masa setiap khotbah amin, 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 aduh terlalu. Padahal nggak begitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi saya hanya menghimbau, sebentar lagi kita akan pilpres ya, tanggal 14 Februari. Jadi pilihan tergantung hati nurani. Yang pasti siapapun yang jadi itu kita bantu doa, kita dukung program pemerintahan. Itu juga tahu. Oke, pengumuman yang pertama. Sebelumnya atas nama Gembala, pelayan jemaat dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Matias Pati Nasarani yang sudah berkesempatan hadir membagikan firman Tuhan yang luar biasa buat kami GBI Shining Glory. Sekali lagi terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang pertama, di luar lagi hujan. Yang kedua, doa pagi setiap hari Sabtu. Dan untuk hari Sabtu besok, Bapak Ibu yang akan tugas sharing firman Tuhan, hamba Tuhan yang luar biasa, kesaksiannya sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, dimana beliau pernah alami sakit yang ya lumayan berat, tapi berkat doa dan perjuangannya beliau bisa sembuh. Dia akan sharing firman Tuhan untuk minggu depan. Namanya Hong Edi Christiansen. Belum kenal kan? Makanya hari Sabtu datang berkenalan langsung dengan beliau, Hong Edi Christiansen. Ya, biasa jamnya jam 5:30 pagi di tempat ini. Selanjutnya youth, ada pelatihan singer, juga ada latihan tamborin. Dan untuk hari Sabtu depan ibadah youth, bukan fellowship lagi ya, tapi ibadah perdana hari Sabtu kemarin. Selanjutnya youth lagi cari dana Bapak Ibu, jadi ada jual makanan di belakang. Oke, sekian. Ibadah untuk minggu depan hanya 1 kali ibadah, disertai dengan perjamuan kudus dan akan dilayani oleh pembala kita, Pak Fernando. Yang terakhir, adakah Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali ikut ibadah di GBI Shining Glory? Angkat kaki, angkat tangan, sorry. Ada yang baru pertama kali? Kalau tidak ada, berarti botol ini milik saya. Haleluya. Saya undang kita semua berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, sangat baik, teramat baik buat kami. Terima kasih untuk sepanjang minggu yang telah berlalu kami boleh lewati dengan penyertaan-Mu yang sempurna, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, karena Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih berkat-berkat yang Kau berikan buat kami ya Tuhan, yang kami rasakan. Kami berdoa ya Tuhan, di sepanjang minggu berjalan nanti ya Tuhan, terus tuntun langkah kami, pegang tangan kami ya Tuhan. Berkati setiap kami, apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Apapun masalah yang mereka alami ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan jalan keluar ya Tuhan. Berkati yang lagi sakit ya Tuhan, Kau sembuhkan sakit penyakitnya ya Tuhan. Yang berbeban berat Kau berikan kelegaan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu Pendeta Samuel yang Kau utus ke tempat kami ya Tuhan. Berkati kesehatan kekuatan hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu, jemaat-jemaatnya ya Tuhan yang sedang digembalakannya, Engkau juga berkati ya Tuhan. Keluarganya, keluarga besarnya ya Tuhan, Engkau berkati.
Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan di pagi, siang hari ini. Berkati WL, berkati Singa, para pemain musik Engkau berkati ya Tuhan. Pendoa syafaat Engkau berkati. Diaken-diakones, anak-anak youth ya Tuhan. Kami semua ya Tuhan, soundman, multimedia ya Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gembala kami di tempat ini. Dimanapun hamba-Mu berada saat ini ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Berkati kesehatannya ya Tuhan, pelayanan kepada hamba-Mu ya Tuhan. Dimanapun Engkau tempatkan hamba-Mu ya Tuhan, tanda-tanda mujizat menyertainya ya Tuhan. Istrinya, anaknya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bahkan keluarga besarnya ya Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa dalam. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa ya Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Kami mau katakan Shalom Indonesia, damai sejahtera atas bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa Indonesia Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bahkan tanggal 14 Februari nanti ya Tuhan, kami akan memilih presiden ya Tuhan. Engkau berkati bangsa kami ya Tuhan. Siapapun yang terpilih nantinya ya Tuhan, kami akan percaya Engkau turut campur tangan di dalam semuanya itu ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota di mana kami tinggal saat ini ya Tuhan, kota Jakarta ya Tuhan. Keamanan ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih ya Tuhan. Berkati kota Jakarta ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain Bapak. Sebelumnya ya Tuhan, kami akan mengucapkan doa yang kami ajarkan kepada Bapak kami yang di dalam surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu untuk mengisi di surga. Berikanlah kepada-Nya makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami mencoba, tapi bersama kami gereja. Engkau yang gereja dan kuasa dan kemuliaan sama. Amin. Bapak Ibu, selesai, pulanglah, jadi berkati mana Engkau berada. Dan mari yang kedua tangan saudara, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke atasmu dan memberikan kepada saudara sekalian shalom, damai sejahteranya. Kiranya anugerah berkat rahmat dari Bapa di surga, kasih sayang dari Pengembalaan Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkati, katakan amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.